Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Jafar dengan stambuk 130-2020-0287. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas pendahuluan pada mata kuliah pemrograman web pada praktikum modul ketiga. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan menjelaskan hasil tugas saya. Yang pertama yaitu apa itu CSS. CSS atau Cascading Style Sheet adalah suatu bahasa yang bekerja sama dengan dokumen HTML untuk mendefinisikan cara bagaimana suatu halaman web ditampilkan atau dipresentasikan. Presentasi ini meliputi style atau gaya pada teks, link, maupun tata letak atau layout halaman. Skrip CSS disimpan dengan format ekstensi .css. CSS biasanya digunakan untuk mengatur tampilan elemen yang tertulis dalam bahasa markup seperti HTML. CSS berfungsi untuk memisahkan konten dari tampilan visualnya di situs. Jika HTML diibaratkan sebagai seorang manusia, maka CSS adalah pakaian yang membuat penampilan menjadi semakin menarik. CSS akan membantu para web designer untuk mengubah tampilan teks, baik dari bentuk dan ukuran font maupun warnanya, menambahkan gambar, hingga mengubah latar belakang sebuah halaman HTML. Keberadaan CSS bisa terlihat dengan adanya atribut warna. Di sini CSS memberi perintah berupa teks berwarna biru melalui teks span dengan atribut kelas sama dengan warna. Jadi setiap teks span muncul, teks yang mengikutinya akan berwarna biru. CSS dibuat untuk dapat bekerja bersama dengan bahasa markup seperti HTML. Biasanya CSS digunakan untuk mengatur tampilan halaman. Ada 3 style di CSS, yaitu internal, eksternal, dan inline. Saat ini sudah banyak website yang menggunakan CSS. Hal ini dikarenakan CSS adalah salah satu bahasa markup yang diwajibkan ada. Yang kedua yaitu 3 cara pemanggilan CSS dan bentuk penggunaannya. Yang pertama yaitu internal style. Kode CSS yang dituliskan dengan cara seperti ini akan berlaku untuk satu dokumen bersangkutan saja. Artinya jika style yang sama akan digunakan di halaman lain, maka kode CSS perlu disalin pada dokumen yang dituju. Internal CSS digunakan untuk memberi style yang hanya berlaku pada satu laman web. Style yang diberikan diapit oleh tag style dan diletakkan di bagian elemen head atau tag head dari halaman web. Adapun contoh dari internal style, ini adalah contoh kode untuk internal style. Di mana pada internal style, kode pada CSS ditaruh di bagian body HTML. Dan ini adalah hasil output dari internal style. Selanjutnya yaitu external style. External CSS adalah file bar ekstensi .css yang hanya berisi kode-kode style. Tujuan menggunakan external CSS adalah untuk memisahkan kode style dengan struktur dan tipe konten laman. Tipe konten laman web. External CSS dapat diaplikasikan pada lebih dari satu laman web sehingga semua laman web akan memiliki tampilan atau desain yang seragam. Pengguna external style membuat dokumen tampak lebih rapi dan mudah untuk dibaca atau dipahami. Selain itu, penggunaannya lebih mudah dikembangkan atau dimodifikasi, dan kode CSS dapat digunakan oleh dokumen-dokumen HTML yang lain.
Ini adalah contoh dari kode external style, di mana kode CSS-nya ditaruh di luar HTML. Dan ini adalah output dari external style. Selanjutnya yaitu inline style. CSS di inline style digunakan untuk memberi style atau gaya pada tag atau elemen HTML tertentu. Inline CSS dapat menggunakan atribut style untuk memberi style pada tag HTML. Style hanya berlaku untuk tag HTML tersebut. Style di inline CSS memiliki prioritas utama dan yang akan digunakan meskipun tag HTML tersebut juga sudah diberi style melalui internal CSS ataupun external CSS. Penggunaan inline style hanya digunakan apabila hanya terdapat beberapa elemen saja yang akan memiliki style yang berbeda. Penggunaan inline tidak disarankan untuk pembuatan web dengan skala besar karena penggunaannya akan tampak lebih rumit. Ini adalah contoh kode dari inline style, di mana kode CSS-nya ditaruh di dalam paragraf di kode HTML. Dan ini adalah tampilan dari output-nya. Selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan selector, declaration, property, dan value pada CSS. Yang pertama yaitu selector. Selector merupakan tag HTML, CSS, atau ID yang akan diberi atau dikenai gaya. Pada CSS, selector digunakan untuk memilih elemen mana dari HTML yang akan ditargetkan atau dipengaruhi. Seperti contoh, apabila kita ingin mengatur posisi teks atau warna teks, cara memilihnya adalah dengan memakai selektor. Selektor ditandai dengan tag seperti H1, H2, P, A, div, body, dan tag lainnya. Selanjutnya itu declaration. Declaration merupakan satu baris kode pada CSS, tidak termasuk komen, yang biasanya ditandai dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Yang ketiga yaitu property. Property merupakan jenis style atau gaya yang akan dikenakan pada selektor. Property pada CSS digunakan untuk menambahkan atau mengatur ukuran teks, jenis font, warna teks, warna background, dan sebagainya. Pada aturan CSS, kita juga bisa menggunakan properti sebanyak yang kita inginkan. Masing-masingnya berlaku untuk elemen yang diterapkan selektor. Properti muncul sebelum titik 2 dan sesudah titik koma di setiap barisnya. Yang keempat yaitu value. Di CSS, value atau nilai adalah apa yang muncul setelah titik 2 di setiap barisnya. Value merupakan nilai dari properti yang membentuk style. Misalnya, contohnya saja red untuk properti color, serta 10 untuk properti font size. Yang keempat yaitu perbedaan selektor tag, selektor class, dan selektor ID, serta contoh penggunaannya. Yang pertama itu selektor tag. Selektor tag berisi tag-tag HTML yang akan dimanipulasi oleh CSS, di mana penggunaan tag yang dikenai CSS akan ikut berubah sesuai dengan deklarasi CSS-nya. Selektor tag menggunakan tag HTML sebagai selektornya. Misalnya, apabila ingin memilih tag HTML paragraf P atau tag P pada HTML, maka pada CSS selektornya cukup ditulis dengan P, dan begitu pula dengan tag HTML lainnya. Adapun contoh penggunaannya, ini adalah contoh penggunaan dari selektor tag, di mana pada kode CSS di sini terdapat dua tag selektor CSS
yaitu pada baris nomor 2, selektor H1, dan baris nomor 6, pada baris nomor 1 yaitu selektor H1, dan pada baris ini selektor P. Pada sektor H1 berarti akan membuat seluruh tag HTML H1 hurufnya akan berubah menjadi warna hitam. Dan awalan hurufnya huruf besar. Selanjutnya pada selektor P akan membuat seluruh tag HTML berwarna biru dan warna tulisannya yaitu putih. Selanjutnya yaitu selektor kelas. Selektor kelas berisi identifier kelas yang akan dimanipulasi oleh CSS berdasarkan kelasnya yang memiliki karakteristik yang sama dan digunakan berulang-ulang. Penggunaan selektor kelas pada struktur CSS ditandai dengan simbol titik yang diikuti dengan nama kelas. Selektor kelas bisa digunakan pada beberapa teks sekaligus atau satu nama value dari atribut kelas bisa digunakan berkali-kali. Maka kelebihannya dari selektor kelas yaitu kita tinggal menggunakan nama kelas yang sama apabila ingin menggunakan style yang sama. Ini adalah tampilan dari contoh selektor kelas, di mana pada contoh kode ini, selektor kelas terdapat pada baris ke-8. Untuk mengawali kelas selektor ditulis dengan tanda titik. Kemudian diperhatikan pada baris ke-16 sampai 18. Pada 15 sampai 17, di mana terdapat 3 buah tag H2 yang memiliki atribut kelas berisi subtitle. Atribut itulah yang digunakan selektor kelas pada CSS. Selanjutnya yaitu selektor ID. Selektor ID berisi identifier unik yang akan dimanipulasi oleh CSS. Umumnya ID atau identifier hanya dapat digunakan oleh satu elemen saja. Selektor ID ditandai dengan simbol pagar yang diikuti dengan nama ID atau identifier. Selektor ID menggunakan atribut ID pada elemen HTML sebagai selektornya. Pada penggunaan tag selektor, maka tag yang dipilih semua tag dalam file HTML tersebut akan ikut berubah. Misalnya, tag H2 sebagai selektor kemudian diberi warna merah, maka semua tag H2 yang terdapat pada file HTML tersebut akan memiliki warna merah. Tentunya dengan cara tag selektor tersebut, kita tidak bisa merubah warna H2 dengan warna merah, kemudian tag H2 selanjutnya berwarna hijau. Maka untuk membuat seperti itu, kita memerlukan ID selektor. Ini adalah contoh dari kode ID selektor, di mana pada kode ini terdapat ID selektor pada baris ke-5 sampai ke-8. ID selektor terdapat pada baris nomor 5 dan 8. Untuk mengawali selektor ID diawali dengan tanda pagar. Selanjutnya pada baris ke-14 dan 15 terdapat 2 buah tag H1 dengan atribut ID dengan nilai titel dan titel 2. Nilai atribut ID itulah yang digunakan sebagai ID selektor pada CSS. Namun, perlu diingat bahwa selektor ID mempunyai aturan yaitu nilai atau value pada ID tidak boleh sama dalam satu file HTML atau nilai dari value atribut ID harus unik. Itulah hasil tugas saya mengenai tugas pendahuluan praktikum pemrograman web modul 3. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.